Kabupaten Gresik, sebuah wilayah yang dikenal sebagai kota industri. Di balik geliat ekonomi yang terus berkembang, masih terdapat tantangan besar, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan bukan hanya soal perbedaan pendapatan. Dalam konteks global, hal inilah yang coba dijawab oleh SDG 10. Tujuan ini tidak hanya menertibkan negara-negara untuk mengurangi ketimpangan antar negara, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi di dalam negeri masing-masing. Artinya, setiap daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Gresik, memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ini. Melalui komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Gresik terus berupaya mengurangi ketimpangan. Salah satu aktor pentingnya adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Kalau kita lihat animo masyarakat Gresik untuk bekerja, sebenarnya itu masyarakat Gresik ini lebih memilih untuk menjadi pekerja di sektor formal, yaitu buruh atau karyawan gitu ya. Tapi di posisi kedua itu sebenarnya usaha mandiri. Jadi kami sebenarnya meyakini bahwa pengangguran di Gresik itu kalau untuk sektor yang formal mungkin masih tinggi, tapi kalau kita mengaitkan dengan sektor informal sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah, jadi kalau di data kami, di data pencari kerja yang terdaftar di dinas kami itu per hari ini tuh ada 16.000. Nah, kenapa angka ini berbeda dengan angka pengangguran? Karena pencari kerja itu menjadi bagian dari angka pengangguran. Jadi pencari kerja itu adalah masyarakat Gresik yang mendaftar atau melaporkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagai pencari kerja. Mungkin dari faktor banyaknya minat orang untuk masuk dalam dunia kerja, tapi dari pabriknya sendiri membuka lowongan yang tidak sesuai dari kapasitas yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau kita lihat bahwa di Gresik ini ada 1.811 perusahaan, sebenarnya kan peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat Gresik itu kan tinggi ya. Nah, tapi lulusan kita itu belum semuanya itu kompeten dalam hal sesuai dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka tugasnya Dinas Tenaga Kerja lah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat ini supaya dia bisa bersaing dengan pencari kerja di luar Kabupaten Gresik untuk bisa mendapatkan lowongan kerja yang tersedia di Kabupaten Gresik. Nah, yang kami lakukan itu dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan. Jadi kami ada pelatihan yang berbasis kompetensi dan ada juga pelatihan yang goalnya itu untuk usaha mandiri. Kalau yang berbasis kompetensi itu kita melaksanakan pelatihannya berdasarkan standar SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini yang menjadi patokan biasanya bagi masyarakat untuk rekrutmen. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan loker itu mencari calon-calon pekerja yang punya sertifikasi kompetensi. Nah, tugas kami lah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Menurut saya, lowongan pekerjaan di Gresik tidak terlalu banyak, apalagi untuk umur yang sudah 25 tahun ke atas. Terkadang umur 50 sudah dipensiun, padahal umur 50 masih produktif dalam bekerja. Masih banyak tanggungan untuk keluarga dan anak-anaknya yang masih dalam jenjang pendidikan. Banyak juga orang-orang tua yang tidak mempunyai ijazah yang memadai untuk mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di perusahaan lain. Nah, untuk menjawab sektor usaha yang informal tadi, Dinas Tenaga Kerja juga melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk usaha mandiri, gitu. Jadi dengan harapan alumni pelatihan yang usaha mandiri ini setelah dia rampung menyelesaikan pelatihannya, dia bisa membuat embrio bisnis, kemudian melaksanakan bisnisnya dan merekrut orang-orang di sekitarnya juga untuk bekerja. Jadi ada multi level efeknya gitu ke orang lain gitu, seperti itu. Di samping itu kami juga memfasilitasi perusahaan loker. Nah, jadi di Gresik ini semua perusahaan yang akan membuka lowongan kerja, dia harus entry di Gresik Kerja. Nah, ini memudahkan masyarakat untuk mengakses lowongan kerja yang tersedia. Nah, aplikasi ini juga kami protect untuk bisa diakses oleh orang yang berKTP Gresik saja.
Nah, ini sebagai keberpihakan pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat Gresik tentunya. Dampaknya mulai terlihat. Ratusan warga telah mengikuti pelatihan kerja dan terserap di berbagai sektor. Di sisi lain, pelatihan kewirausahaan menciptakan peluang usaha baru. Semua ini memberi harapan dan semangat baru bahwa masa depan tanpa ketimpangan bisa dimulai dari kebijakan lokal yang berpihak pada semua golongan. Mengurangi ketimpangan bukan hanya tugas global, tapi juga tanggung jawab bersama di tingkat lokal.